Sebelum saya mulai acara, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kabid Ketiga Kabupaten Gorontalo, Bapak Dr. Haji Sutrisno Yunus MPD, bersama yang sama-sama bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Puji syukur kita, mari kita panjatkan kehadirat Allah Maha Besar Ilahi, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan launching komunitas belajar SMP Negeri 2 Batudaha tahun 2024. Yang terhormat Kabid GTK Kabupaten Gorontalo, yang saya sebut nama beliau Bapak Dr. Haji Sutrisno Yunus MPD, yang saya hormati Pengawas Bina SMP Negeri 2 Batudaha, yang saya sebut nama beliau Bapak Sultan Khalid MPD, yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Batudaha, yang saya sebut nama beliau Bapak Rustam Mustafa SPD MPD, yang saya hormati rekan-rekan guru dan tata usaha yang sempat hadir pada kesempatan ini. Dengan memohon petunjuk dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara launching komunitas belajar SMP Negeri 2 Batudaha tahun 2024 Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sama-sama kita berdoa kepada sejenak agar kegiatan launching komunitas belajar SMP Negeri 2 pada hari ini memperoleh rahmat dan inayah. Izinkan saya membawakan doa ini untuk ajaran agama Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sutrisno Yunus MPD selaku Kabid GTK Kabupaten Gorontalo, yang saya hormati Bapak Sultan Khalid MPD selaku Pengawas Bina SMP Negeri 2 Batudaha, yang saya hormati Bapak Rustam Mustafa SPD MPD selaku Kepala Sekolah. Belajar dalam sekolah sangat penting karena komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik. Komunitas belajar dalam sekolah terdiri dari para pendidik yang ada pada saat acara kelima, pembacaan ikrar komitmen komunikasi belajar oleh Ibu Haja Masin Bobiu SPD, diikuti oleh seluruh peserta, serta disilakan berdiri. komitmen bersama dan tata nilai di komunitas belajar SMP Negeri 2 Batudaha berkomitmen untuk kami akan menjadi anggota tim kolaboratif yang positif dan memberikan kontribusi. Kami akan menjadi anggota tim kolaboratif yang positif dan memberikan kontribusi. Kami akan memantau pembelajaran setiap murid
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, selaku umat yang beragama, marilah kita menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kudrat dan iradatnya jualah, maka alhamdulillah kita di pagi hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk bisa sama-sama sambutan saya pada kesempatan ini tidak terlalu banyak. Yang paling utama pada kegiatan ini itu ucapan terima kasih saya kepada Kepala Bidang GTK Bapak Haji Sutrisno yang telah menghargai undangan kami untuk bisa hadir bersama-sama untuk melaunching kegiatan Kombel SMP 2 Batuda. Terima kasih. Yang berikut ucapan terima kasih saya juga kepada Bapak Pengawas Bina, Bapak Sultan, yang tidak bosan-bosannya melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada kita semua, seluruh warga sekolah SMP 2, untuk supaya terus maju berkembang seperti sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Gorontalo. Acara ketujuh, arahan dari Bapak Kabin GTK Bapak Dr. Haji Sutrisno Yunus MPD. Kepada Bapak Adi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita semua berada di lantai 3 SMP Negeri 2 Batuda. Berkaitan dengan kurikulum, modul ajar, bedah TP, kemudian modul P5 dan sebagainya, itu pasti akan bisa diselesaikan. Karena yang namanya pendidikan itu kalau dibahas bersama, didiskusikan bersama, dicarikan solusi bersama, maka kita pasti akan menemukan titik terang dari hal-hal yang masih kabur, hal-hal yang masih kurang jelas untuk dituntaskan. Kemudian kita hentikan. Ada beberapa satuan pendidikan yang sekarang tidak lagi melakukan. Mengapa? Karena pembahasannya berlarut-larut sampai 2 jam. Sehingga ketika diadakan kembali kombel di sekolah itu banyak guru yang tidak datang. Karena katanya kalau kombel direncanakan 1 jam itu menjadi 2 sampai 3 jam. Karena apa? Karena perdebatan yang tidak kunjung bedah TP, ya, membedah modul ajar, belajar di PNM, mengikuti pelatihan mandiri. Itu telah menguatkan kapasitas kita. Dengan kapasitas kita meningkat, maka anak-anak kita bisa meningkat kapasitasnya. Karena banyak terjadi Bapak dan Ibu, gurunya pintar. Nah, harapannya adalah kompetensi guru meningkat dan itu punya dampak pada anak-anak yang diajari. Ibu bapak yang saya hormati, komunitas belajar dalam melaksanakan kegiatannya, harapannya jangan hanya kegiatan yang sifatnya rutin, ya, kegiatan hanya antar teman yang ada di sekolah. Harapan idealnya minimal mungkin 1 bulan 1 kali komunitas belajar SMP Negeri 2 Batuda dapat melaksanakan kegiatan daring, ya. Buat kegiatan secara daring, ya. Kemudian nanti bagi-bagi siapa nanti akan membuka, mungkin Pak Kepala Sekolah, Pak Pengawas, kemudian narasumber utamanya boleh juga Kepala Sekolah diambil sebagai narasumber utama dan guru yang berkompeten dalam memberikan materi itu. Misalnya Ibu Mastin selaku penggerak kombel, siapa lagi yang lain, Pak Yarin atau siapa, atau Pak Pengawas. Nanti kemudian dibuatkan flyernya.
Komunitas Belajar SMP Negeri 2 Batudara akan melaksanakan webinar dengan tema misalnya penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan dibagikan ke seluruh grup kepala sekolah, pengawas, ke grup guru-guru se-Kabupaten Gorontalo, atau melalui media sosial di Facebook. Nah, Ibu dan Bapak, kalau kita sudah membuat flyer dan membuat perencanaan di PMM berkaitan dengan bisa diberikan sertifikat secara online. Dan pengalaman saya di beberapa NGNP, di beberapa sekolah, ada mereka yang minta pembayaran, dan itu boleh. Misalnya sebagai pengganti untuk pengiriman sertifikat dibebankan Rp10.000. Nanti disiapkan rekening untuk menggerakkan. Dan pengalaman saya di beberapa sekolah banyak dana yang mereka dapatkan dari hasil webinar itu, dari hasil mengirimkan sertifikat ke guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Mereka transferkan melalui rekening dari bendahara atau siapa kecil dari Kombel ketika Kombel itu sudah melaksanakan kegiatan secara daring. Yang kedua, kalau kegiatan daring dilaksanakan rutin, maka saya pastikan akan banyak Kombel KKG SD Kecamatan Batudara itu Kombel yang saya lihat di PMM terbanyak peringkat 1, terbanyak pengikutnya di Kabupaten Gorontalo. Kebetulan ketuanya Pak Muntar dibuat layarnya dan itu di-share ke seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Gorontalo, termasuk dibagikan melalui media sosial Facebook. Kombel SMP Negeri 2 Batudara mudah-mudahan akan termasuk Kombel yang mendapatkan penghargaan pada apresiasi kita satuan pendidikan serta hasil belajar anak-anak kita di SMP Negeri 2 Batudara. Atas izin kita semua, seraya melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya menyatakan melonsing komunitas belajar SMP Negeri 2 Batudara dengan harapan agar komunitas belajar ini dapat meningkatkan kinerja guru dan meningkatkan hasil belajar siswa secara komprehensif. Terima kasih burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tujuan kita utama adalah memberikan layanan baik kepada guru dan terutama kepada peserta didik itu sendiri. Nah, dari pembuatan rapor pendidikan kemudian menuangkannya di dalam perencanaan berbasis data, tujuan itu tadi kita mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Kabupaten Gorontalo ini perlu berbangga diri. Mengapa? Karena ada salah satu sekolah yang masuk pada sekolah berkualitas yang tahun ini. Ada 3 penghargaan yang diberikan oleh kementerian, termasuk salah satunya adalah sekolah yang dicita-citakan atau sekolah yang berkualitas, dan itu diraih oleh sekolah ataupun SMP Negeri 1 Belihuto. Seperti apa itu sekolah berkualitas? Yaitu sekolah yang rapor pendidikan itu sudah tinggi, sudah itu semua dan nilainya sudah tinggi. Adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi saya yakin karena di sini sekolah penggerak untuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu sudah bukan hal yang asing bagi kita. Jadi kita menggunakan asesmen awal itu untuk mengetahui kemampuan awal daripada peserta didik. Sudah dibahas sama-sama, dibacakan oleh Ibu Teli sebagai selaku ketua panitia pada komunitas belajar. Demikian juga yang disampaikan oleh Bu Haja, masih apa yang menjadi komitmen daripada peserta didik. Dan yang ketiga yang menjadi ciri sekolah berkualitas itu adalah yaitu layanan. Bagaimana sikap guru, pendidik dan tenaga pendidik yang ada di sekolah, bagaimana dengan peserta didik terkait dengan perbedaan. Kan ada ras, agama yang berbeda, demikian juga dengan bullying yang sering terjadi di sekolah. Maka kalau itu rendah, insya Allah kita menjadi sekolah yang dicita-citakan. Dan yang terakhir, yang keempat, ciri daripada sekolah yang berkualitas itu adalah pemimpin yang selalu berusaha untuk memajukan sekolah. Prioritas untuk numerasi itu mencapai peningkatan yang paling tinggi. Yang pertama, kemudian yang kedua, dari seluruh capaian, iklim kebinekaan menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Jadi, numerasi, mungkin kepala sekolahnya matematika, kemudian juga pembelajarannya yang berbasis bukan saja di matematika tetapi di mata pelajaran lain seperti pada penjas, bagaimana siswa bisa mengukur lapangan, luas lapangan itu kan bagian daripada numerasi pada penjas. Kemudian untuk indikator yang kedua yang mengalami peningkatan juga itu yaitu pada iklim kebinekaan. Artinya walaupun di sini berbagai macam, di sini rata-rata satu adat ataupun keberagaman itu tidak terlalu banyak. Jadi itu yang agak tinggi juga. Tetapi ada indikator yang di bawah yaitu kualitas pembelajaran. Jadi ini yang menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Kalau kita melihat ringkasan secara umum yang tinggi pembelajaran. Ini yang perlu ditingkatkan Bapak dan Ibu. Bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 2 Batudara? Beberapa cara. Yang pertama langsung di dashboard ini. Langsung di dashboard, kemudian bisa mengambil dari hasil unduhan. Dari hasil unduhan. Saya berikan contoh misalnya melalui dashboard. Ini dashboard secara online. Jadi yang mengakses rapor pendidikan ini bukan saja kepala sekolah ataupun